kalau menilai dari substansi hukum, jadi kan dari secara yuridis, secara historis, secara sosiologis, secara fakta hukum dalam hal argumentasinya, bahwa celah itu terbuka lebar bahwa ke depan itu kembali kepada hakim memang, mahkamah. Secara kode etik advokat tidak boleh menyajikan kemenangan, tapi secara timbang-timbangan dalam hal fakta dan pembuktian cukup kuat bahwa ke depan itu akan kembali kepada Banjarmasin. Betul. Akan kembali kepada Banjarmasin. Argumentasinya apa? Karena dalam hal proses lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak masalah. Karena kan itu merupakan penyegaran, mengupdating undang-undang yang lama di tahun 1950-an sampai dengan sekarang ini kan harus diupdate tuh, disesuaikan harmonisasinya dengan undang-undang yang terbaru saat ini. Betul. Saya sepakat saja dengan itu. Tapi ternyata ada pasal 4-nya Bang Sukro, yang kedudukan ibu kota provinsi Kalsel itu berada di Banjarbaru. Ini yang jadi masalah. Tata caranya lah yang tidak melibatkan semua proses unsur eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat. Kalau bahasa di ketentuan asasnya meaningful partisipasinya tidak ada. Prosedurnya banyak yang dilanggar, ketentuannya banyak yang dilanggar. Batu ujinya apa? Kalau diuji dengan Undang-Undang 1945 ya jelas bertentangan. Kalau ini versi kami sebagai pemohon judicial review ya di Undang-Undang MK. Terbukti kemarin pada saat sidang di tanggal 19 kemarin, keterangan dari Presiden yang diwakili oleh Kemendagri dan keterangan dari DPR RI yang diwakili oleh Bang Arteria Dahlan, bahwa di sana masih kabur dalam hal maksud dan tujuannya apa. Ngobrol bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sukrowardi, wakil rakyat Kota Banjarmasin, yang terus menggelorakan bahwa bicara di publik itu penting, dan itu membuat kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di publik dan perbincangan yang kita lakukan. Nah, kali ini saya sangat terharu dan bangga bisa ngobrol bersama, julukannya sama nih, sebenarnya kita sama-sama aktivis ya. Dan aktivis saya ini angkatannya tahun 90, yang ini belum lahir katanya, tapi dalam sepak terjangnya kenapa saya hari ini mengundang adik kita ini, banyak hal yang nanti akan bisa publik tahu apa saja sih sebenarnya aktivis itu, dan sekarang dia berprofesi sebagai pengacara, dan apa yang sedang dilakukannya, ada perjuangan apa. Sementara kami angkatan 90 nih, ya syukur-syukur hari ini kami dipercaya oleh rakyat Kota Banjarmasin jadi wakil rakyat. Dan wajar dong harus ada yang saling sharing apa yang terjadi di dalamnya, apa yang terjadi di luarnya. Sebelumnya, mari kita kenalkan langsung, dan silakan kenalkan siapa kamu dan apa sih sebenarnya profesi pengacara dan yang sudah Anda geluti, dan apa aja yang sudah Anda tunjukkan pada publik bahwa ternyata masyarakat itu selalu menang kalau kita kawal. Silakan. Baik, terima kasih Bang Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri. Jadi hari ini menjabat sebagai Direktur Utama Borneo Law Firm. Kalau lebih sederhananya, kalau di masyarakat Banjar itu adalah kantor hukum. Jadi menjabat di salah satu kantor hukum sebagai direktur, itu di takaran profesi. Kalau di rumah menjabat ketua RT dan kepala rumah tangga seperti itu. Jadi disampaikan Bang Sukro apa saja yang pernah dilakukan dari dulu sampai dengan sekarang. Yang jelas background saya memang dulu setelah jadi mahasiswa itu aktif di berbagai macam kegiatan organisasi, baik itu internal kampus dan juga eksternal kampus. Oh iya betul, dulu jadi ketua BEM ya dulu ya? Dulu namanya bukan ketua BEM Bang Sukro, tapi presiden mahasiswa. Waduh, jadi sekarang sudah dirubah di ketentuan anggaran dasarnya menjadi ketua BEM saja. Jadi sejak itu lalu aktif di berbagai macam OKV juga sebelumnya, sampai dengan setelah lulus baru saya aktif di LKBH Unlam, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kampung Mangkurat. Jadi sejak 2009 sampai dengan 2013 aktif di sana sebagai anggota. Sehingga belajar untuk advokasi hukum, pendampingan, terus juga upaya-upaya hukum itu ada di sana pada saat itu. Jadi dari memberkas, mendampingi, jadi dari perkara-perkara yang biasa-biasa saja sampai dengan perkara
yang membawa ke hati. Betul. Apa itu yang membawa hati? Jadi kalau sifatnya dulu itu kan saya kan menikah atau berkeluarga itu di tahun 2014. Lalu di 2009 sampai dengan 2013 kan masih bujang tuh. Ya. Tapi masih bujang itu sudah bisa menceraikan orang. Gitu ya. Jadi yang konsultasi itu kan rata-rata baik itu yang laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu, dia kan curhat tuh masalah rumah tangga. Padahal kita pribadi belum berkeluarga. Itu pengalaman yang luar biasa ya tadi. Iya, jadi yang menangis-nangis. Perkara yang lain juga seperti perkara pencabulan atau pemerkosaan misalnya. Betul. Kita belum kawin tapi sudah disajikan dengan fakta yang ya vulgar lah kalau bahasanya. Ngelihat di fakta sidang ada video yang macam-macam seperti itu. Tapi itu yang membuat kita lebih dewasa ketika melihat berbagai macam problematika hukum yang ada di masyarakat seperti itu. Itu zaman siapa dulu di LKB Unlam tuh? Pak Haji Muhammad Erham Amin SMH. Jadi sekarang beliau Dr. Erham Amin. Oh, jadi senior sampai itu ya di LKB Unlam. Oke, lanjut bagaimana sampai akhirnya tertarik dan apa saja ketika jadi presiden mahasiswa yang saya tahu ketika saya kemarin juga support sampean itu mengawal tentang kasus-kasus PLN ya dulu ya. Ya, dulu itu kan ada beberapa isu-isu sentral yang di daerah, diantaranya kelangkaan BBM. Kita buat beberapa aksi kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan masukan kepada legislatif dan eksekutif pada saat itu. Dan yang terakhir juga di isu yang berjilid-jilid itu selama 14 hari kami lakukan advokasi itu, advokasi PLN. Jadi krisis listrik di Kalsel Tank pada saat itu yang setiap hari itu selalu terjadi pemadaman. Alhasil kami buat gerakan kolaborasi dengan beberapa kawan-kawan eksternal dan di BEM KM Unlam pada saat itu membuat penggalangan PLI namanya, pembangkit listrik independen. Waduh. Tapi menyumbang masyarakat itu terlibat dengan cara menyumbang uang receh atau uang duit pecah. Sindiran nih sampai begitu ya. Iya, jadi kita ingin memunculkan bahwa ini gerakan bersama loh. Jadi pemerintah tidak mampu, pemerintah daerah tidak mampu, kita buat pembangkit listrik independen sendiri dengan uang masyarakat dan uang rakyat. Iya, padahal kita kan tahu bahwa Kalimantan Selatan itu penghasil energi, kaya sumber daya alam. Kenapa jadi mati terus listrik ya? Nah itu salah satu gerakan. Jadi terkumpul hampir setengah karung, sekitar ya kalau dihitung kemarin kalau ditimbang sekitar 3,5 kilo. 3,5 kilo ya. Jadi koin itu yang kita kumpulkan setengah karung itu lalu kita serahkan kepada pemerintah daerah yang tujuannya itu adalah agar mereka memperbaiki sistem dan manajemen dan tata kelola listrikan yang ada di Kalsel dan pusat memperhatikan kita pada saat itu. Alhamdulillah, dan sekarang listriknya jarang mati sekarang ya. Setidaknya memang bergening kita. Akhirnya kan pada saat itu JM PLN Kalsel Tank-nya Pak Purnomo langsung merespon. Jadi kalaupun nanti ada demo lagi, mereka langsung respect. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan mati lampu, langsung kontak PLN dinyalakan seperti itu. Jadi setidaknya ada kontrol lah terhadap mereka. Agar kita juga diperhatikan seperti itu. Jadi itu di mahasiswa banyak aksi-aksi yang lain juga terlibat juga di kawan-kawan peduli Banua dulu, PPB namanya, melakukan blokade Sungai Barito. Jadi ratusan kelotok gabungan dari semua LSM pada saat itu ya tujuannya juga sama agar diperhatikan kita Kalimantan ini dan Kalimantan Selatan ini agar diperhatikan berkaitan dengan krisis BBM pada saat itu. Nah kita lumbung energi ya. Iya. Betul. Nah itu publik sudah melihat jejak rekam Muhammad Paji yang seorang mahasiswa tadi udah diajarin pengalaman tentang fakta-fakta hukum, belum kawin aja udah tahu bagaimana menceraikan orang. Nah sekarang sekarang dari sudah mahasiswa, saya udah pernah juga melihat adik kita ini ya junior kita ya, bahwa dulu ketika Anda mengawal tentang masalah kalau tidak ada pasar apa ya di klien itu pasar Baimbai. Itu gimana ceritanya tuh? Kalau Anda sudah pasti jadi sudah advokat pada saat itu. Ya. Jadi sudah mulai advokat ya, tertarik jadi advokat tuh kenapa nih jadi? Ya, kalau sejarah tertarik jadi advokat memang awal mulanya itu saya tidak tertarik sama sekali. Tapi karena pada saat di awal kuliah sudah magang belajar di LKB Unlam, ternyata bahasanya tuh nyambung nih dengan kuliah sarjana hukum, magangnya di sini. Ternyata ada sosial kemasyarakatannya juga. Selain kalau di kampus itu kan ditekankan ada 3 hal tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, ternyata pengabdian masyarakat ini di LBH ini dapat seperti itu. Jadi kalau kita jiwa sosial, gotong royong, kebersamaan, membantu orang, ternyata pas. Sisi lain juga bisa mengupgrade kemampuan dan pengetahuan kita, sisi lain juga bisa membantu orang banyak. Akhirnya dijiwai melihat beberapa senior bagus, prospeknya menjadi advokat, bisa membantu orang, bahkan juga kalau kita benar-benar jadi advokat, kalau bahasa kita ada yang namanya officium nobile.
Apa itu? Profesi yang terhormat. Jadi advokat adalah merupakan profesi yang terhormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ya setidaknya kalau itu dijalankan, maka insya Allah rezeki itu akan berdatangan dengan cara membantu orang, dengan cara kita bersosial kemasyarakatan. Jadi tidak mesti bahwa kita profesi itu yang macam-macam, asal kita fokus dan konsisten, maka insya Allah jalannya terbukakan saja sampai dengan sekarang. Ya itulah yang profesi terhormat ini kan sudah terbukti seorang Fajri mengawal tentang pedagang yang di pasar Imbai. Itu gimana tuh hasilnya kemarin tuh, Pak? Jadi memang beberapa kali mediasi langsung difasilitasi oleh Wali Kota Banjarmasin pada saat itu kan, dan juga Wakil Wali Kota pada saat itu, terus juga siapa tuh Wali Kotanya itu? Wali Kotanya pada saat itu Pak Ibnu Sina, Wakil Wali Kotanya pada saat itu Pak Hermansyah yang memfasilitasi. Kepala Dinas Pasarnya pada saat itu Pak Herman juga sama juga. Pak Hermansyah juga yang saat ini jadi Kadispora Provinsi Kalsel. Terus pimpinan dewannya dulu Pak Yamin pada saat itu beberapa kali juga difasilitasi. Lalu mediasi-mediasi dan seterusnya, akhirnya saat ini memang ya bisa jalan. Jadi pedagang bisa jalan, terus juga aktivitas tetap jalan. Jadi yang pada intinya itu adalah kemarin itu rencananya mau dibongkar pasar yang di depan itu. Kan di belakang itu dibangun yang baru oleh pihak swasta, tapi yang di depan ini kan kalaupun mau dibangun mereka minta ganti rugi karena sudah membeli seperti itu. Nah, itu yang kita ingin perjuangkan. Kalau mau dibongkar, oke, tapi harus ada tali asih yang wajar dan layak karena mereka memiliki kepemilikan bukti bangunan dan fisiknya, mereka kuasai. Dan akhirnya selesai ya itu ya. Ya memang pada saat ini pasar yang di belakang terbangun, yang di depan kan tetap bertahan posisinya, tidak dibongkar tapi mereka tetap beraktivitas seperti biasa, tidak jadi dibongkar. Posisinya tidak jadi dibongkar. Artinya Pak Fajri ini udah mengawal bahwa yang namanya kepemilikan itu jangan sewenang-wenang ya, diindahkan. Dan itu harus ada dibangun komunikasi. Nah, oke, PLN sudah, pasar sudah. Ini yang menarik dari yang isu-isu kekinian Pak Fajri ini dulu awal tahun 2021 ya kalau banjir bandang. Ini hasilnya tidak banyak publik tahu, ternyata warning seorang pengacara yang notabene terhormat tadi fokus mengelola, sepertinya udah bisa ada kepastian ya bahwa hukum itu bisa ditegakkan, bahwa ternyata masyarakat mengadu. Dan hasilnya gimana tuh prosesnya? Ya, yang jelas kalau posisi pada saat banjir Kalsel di 2021 kemarin itu kan terjadi banjir yang tidak pernah terjadi di Kalimantan Selatan seperti itu. Lalu hemat dari itulah beberapa diskusi dengan beberapa teman-teman, ini harus kita ambil sikap. Apa yang perlu diperbaiki di Kalsel? Dari sisi tata lingkungannya, dari sisi pemerintahannya, dari sisi aturannya, sampai dengan tanggap daruratnya kita seperti apa. Ternyata dalam undang-undang bencana itu di Perda kita Kalsel juga di peraturan gubernur itu pada aturannya itu sudah ada semua. Namun pada saat terjadi bencana banyak hal-hal yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah kita. Kita lihat, ternyata benar faktanya seperti itu. Nah, ini yang kita uji. Apalagi hari ini ada yang namanya peraturan Mahkamah Agung, jadi Perma nomor 2 tahun 2019 tentang perbuatan melanggar hukum pemerintah itu bisa diuji, baik itu sikapnya aktif atau pasif secara faktual ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tahunya dulu PMH itu bisa diujinya ke Pengadilan Negeri. Tapi hari ini ketika ada Perma 2 2019 itu bisa diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara seperti itu. Nah, ini peluang kami pada saat itu. Kami lihat ada beberapa putusan yang sama, tapi banjir tidak pernah ada. Ini pertama Bang Sukro, perkara banjir seluruh Indonesia yang digugat melalui Pengadilan Tun yang dikabulkan hanya di Kalsel. Kawan-kawan di Jakarta pada saat itu berbarengan juga di 2020 mereka mengajukan gugatan, tapi ditolak. Mereka mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri. Padahal sudah ada aturannya, tidak boleh Pengadilan Negeri menguji untuk sengketa ke arah pemerintahan atau ke arah administrasi, PMH pemerintah. Jadi menguji hal tersebut adanya di Tun saat ini. Akhirnya berawal dari itulah ini ingin kami cari nih beberapa hal yang sifatnya celah. Tujuan kami adalah ke depan untuk koreksi dan evaluasi ke depan. Agar diperhatikan, pemerintah pun mengetahui aturan mana saja ketika terjadi bencana itu bisa dijalankan. Hadir untuk masyarakat dan benar-benar sesuai dengan SOP itu seperti apa, tidak panik bayi seperti itu. Nah, ini yang memang kita ingin koreksi. Di antaranya juga gugatan kami kemarin itu salah satunya yang menjadi objek sengketanya adalah early warning system. Jadi peringatan dini itu dalam amanat undang-undang itu harus ada di setiap provinsi. Nah, Kalsel ada sekitar berapa? 6 atau 7 titik di Kalsel, di 13 kabupaten kota, namun tidak pernah dipelihara dan alatnya rusak.
Nah, akhirnya inilah jadi celah kita terjadi adanya perbuatan melanggar hukum pemerintah, dan pemerintah lalai sehingga diputus oleh pengadilan harus menjalankan amanat memasang yang namanya EWS tersebut di Kalsel setelah putusan tersebut di berkekuatan hukum tetap seperti itu. Nah, jadi kelihatan ya bahwa ketika seorang Fajri backgroundnya aktivis dan memahami fungsi tugasnya tentang kemuliaan pengabdian masyarakat tadi, dibuktikan karena hukum pasti berpihak pada hal yang benar yang ada ya. Nah, menarik Pak Fajri, hasil akhirnya adalah pemerintah memang bertanggung jawab tentang banjir itu dan menang ya putus-putus. Nah, sekarang kita tahulah, kita sama-sama warga Kota Banjarmasin. Kalau misalnya ada warga yang hari ini Banjarmasin kan belum keluar nih dari banjir itu sendiri. Ada yang bilang banjirnya calap aja jadi saja selesai. Nah, kalau misalnya calapnya berhari-hari itu bisa nggak warga untuk bisa didampingi lagi untuk mengadu, karena itu kalau aktivitasnya terganggu kan. Nah, gimana tuh Pak Fajri hubungannya untuk menegakkan, jangan lalai itu pemerintah ya, gimana pemerintah kota nih khususnya? Kapanpun dan dimanapun dan sejak kapanpun itu sudah bisa mengajukan upaya hukum. Tapi dalam hal karakteristiknya khusus untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah ini harus melalui keberatan terlebih dahulu. Iya. Jadi bagi warga yang tadi merasa keberatan ternyata menganggap bahwa pemerintah kita ini lalai nih. Padahal ini kan terjadi calap, terjadi genangan dan seterusnya. Tapi ternyata tidak ada perhatian dari dinas terkait untuk mengantisipasi. Dan tadi satu hal yang Pak Fajri yang kita bisa, mereka ada aturan dan setiap pemerintah harus ada early warning system. Ya. Ternyata nggak jalan nih. Kota Banjarmasin harus ada juga ya. Ya, harusnya memang include lah secara keseluruhan. Jadi 13 kabupaten kota itu harus memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu seperti apa. Di antaranya amanat untuk EWS itu harus ada. Tapi kembali kepada case tadi Bang Sukro, ketika masyarakat merasa dirugikan, dia bisa keberatan terlebih dahulu. Jadi keberatan misalnya kepada pejabat daerah tersebut, lalu keberatan tersebut tidak direspon ataupun dijawab, itu sudah bisa mengajukan gugatan atas kerugian dia itu apa. Objek sengketanya nanti adalah berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak, misalnya kita buat sebuah analogi, objek sengketanya adalah tindakan pemerintah yang tidak membuat dan mengelola, misalnya berkaitan dengan pengelolaan air, pengelolaan drainase misalnya, pengelolaan sungai misalnya di kota ini misalnya, seperti itu bisa jadi objek sengketa sudah, lalu diuji. Padahal secara undang-undang, secara PP, Permen dan Perda diatur amanat itu, pengelolaan sungai, sampah dan seterusnya. Mereka lalai. Nah, inilah jadi potensi kita untuk diuji. Di undang-undang di TUN itu dibenturkan dengan undang-undang, lalu nanti diuji lagi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umumnya apa? Oh, ternyata pemerintah tidak profesional, tidak cermat, tidak memberikan kepastian hukum karena sering terjadi banjir dan seterusnya. Itu bisa diuji. Mantap. Jadi gini, kesadaran orang tentang berhukum atau tahu tentang haknya terhadap kerugian yang didapatkan kan sudah dibangun oleh Pak Haji tentang bagaimana pendampingan banjir. Sudah ada putusannya bahwa masyarakat dimenangkan dan pemerintah sudah mencoba dengan sikap dia ini bahwa dia mengakui lalai. Nah, sekarang dengan saya ini penasaran nih, kita sebagai warga Kota Banjarmasin, yang namanya banjir ini kan sampai hari ini menghantui kehidupan Kota Banjarmasin. Nah, ketika tadi bagaimana masyarakat mau bergerak untuk menegakkan law enforcement ini, gimana sih supaya kesadaran masyarakat itu tinggi untuk melaporkan, karena orang kita di Banjar ini kan ya sudahlah, kalau kita pasrah aja. Karena kalau dihukum juga kayak itu jadi gimana merubah mindset seperti ini maunya, karena saya lihat si Fajri ini sudah selalu membuka di layanan-layannya, silakan mengadu ke kantor saya tanpa dipungut bayaran, dan hasilnya terbukti nih bahwa pemerintah harus memperhatikan masalah banjir. Gimana caranya? Kalau untuk mengembalikan kesadaran hukum, memang di masyarakat itu tantangan bagi kita semua orang. Jadi bagi semua aparat penegak hukum, dari advokat, jaksa, hakim, kepolisian. Jadi sampai dengan di takaran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung seperti itu. Jadi itu tugas bersama. Tapi setidaknya memang berawal dari hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana ya setidaknya memang perlu sosialisasi yang masif. Aturan-aturan itu ada, tapi yang hari ini sederhananya yang jadi masalah apa Bang Sukro? Yang jadi masalah adalah krisis
keteladanan, krisis contoh. Betul. Masyarakat bercermin, oh kita ingin menegakkan hukum, pemimpin kita saja melanggar seperti itu, pemimpin saja kita saja lalai, pemimpin kita saja kalau bahasa Banjarnya menghuluakan misalnya, seperti itu. Nah ini kan menjadi suatu keseimbangan. Kalau menurut saya sih perlu semacam kayak gerakan bersama, tapi dimulai dari orang-orang yang sadar, menularkan lagi. Ya, nah ini yang memang perlu dikader. Ini yang memang perlu dimainkan di takaran masyarakat. Dari tingkat tokoh-tokoh masyarakat, tingkat RT, RW, kelurahan, sampai dengan tokoh-tokoh yang di bawah ini memang harus memahamkan bahwa pentingnya hukum, pentingnya kesadaran hukum, dan pentingnya kekritisan. Ya. Nah ini penting. Orang tahu hukum tapi dia tidak kritis untuk mengkritisi, memberikan masukan, memberikan solusi. Betul. Bahkan orang juga ada ketakutan ketika berupaya hukum nanti takutnya banyak uang hilang misalnya. Nanti intimidasi atau tersandung dengan oknum mafia peradilan misalnya. Betul. Mafia hukum. Harusnya sengketa misalnya berkaitan dengan tanah 10 juta tapi ternyata habisnya sampai dengan 20 juta ketika urusan di pengadilan misalnya. Nah, mindset inilah yang memang harus dibangun bahwa hari ini tidak seperti itu lagi. Banyak controlling terhadap pemerintah. Ya. Nah ini yang dimainkan wadahnya. Dalam pelayanan publik ada ombudsman. Dalam ketidakterbukaan informasi ada KIP, kita Kalsel. Dalam pelanggaran di penegak hukum kepolisian oknum-oknumnya ada Propam, ada Bawas. Dalam penegakan hukum di kejaksaan ada komisi kejaksaan. Di ASN melanggar dalam hak ketentuannya ke BPSN dan seterusnya. Di Dewan dan seterusnya ada ketentuannya lagi. Betul. Jadi wadah-wadah itulah yang dioptimalkan dalam hal pengawasan. Akhirnya masyarakat itu akan terbuka. Jadi kalau kita sih secara keseluruhan seperti itu, top down-nya seperti itu. Oke, saya tertarik nih masalah banjir ya. Ada nggak upaya dari kantornya Borneo Law Firm? Tadi saya pertanyaan masyarakat sadar untuk mengadukan ketika kondisi rumahnya calapnya berbulan-bulan, diadukanlah ke pengaduan masyarakat. Bahkan ada nggak upaya dari law firm ini tadi selain sudah menjelaskan tentang fungsi-fungsi hukum itu sendiri, ada nggak upaya tentang gerakan misalnya contoh saya lagi penasaran nih ya Junior Panji lah. Ketika kita akan banjir kemarin, kanal kita Jalan Ayani kiri kanan dengan terjadi aksi pembongkaran jembatan-jembatan yang membuat itu jalur air nggak mengalir. Nah ini gimana nih Kak? Tiba-tiba banyak bangunan-bangunan yang saat ini banyak yang melanggar. Ada nggak upaya law firm ini menginvestigasi bahwa banyak bangunan-bangunan kita di Kota Banjarmasin yang sudah menutup sungai? Itu bisa nggak kita menjadikan pilot project untuk sama-sama bahwa sungai itu kita pertahankan untuk walaupun itu bagian daripada problem kita bagaimana mengatasinya dan bagaimana orang yang menghuninya ini kan orang-orang yang sudah kuat-kuat semua, dibongkar susah, ya kan? Memakan biaya proses dan ini gimana caranya? Sederhananya Pak Jil, gimana kita bisa bahwa yang melanggar bangunan yang menutupi sungai itu bisa menjadi contoh? Gimana caranya kita mendobrak ini? Sederhananya Bang Sukro, kita memiliki pemerintahan daerah, kita memiliki eksekutif dan legislatif seperti itu. Betul. Jadi setidaknya kalau fungsi ini dijalankan tanpa tebang pilih ya Bang Sukro ya. Kami dari Borneo Law Firm, kami dari praktisi, dari para advokat siap support dalam hal kajian-kajiannya dan diskusi serta memberikan legal opinion. Contoh, banyak rumah yang melanggar dalam hal tataran rumah panggung, padahal sudah ada perdanya. Betul. Sungai sudah ada perdanya seperti itu. Sampah sudah ada perdanya misalnya. Retribusi dan seterusnya sudah ada perdanya. Dalam perda itu mengatur berkaitan dengan ketentuan umum, maksud dan tujuan, berkaitan dengan sanksi ada. Betul. Ini yang kalau ditegakkan maka selesai. Betul. Tapi penegakannya jangan sampai seperti kacamata kuda. Pendekatannya dibentuk, timnya dibentuk, komunikasinya dibangun. Jangan langsung bahasanya menakut-nakuti. Jangan langsung bahasanya langsung mau mengeksekusi. Jadi pola ini harus dimainkan berbagai macam cara yang sifatnya pendekatan-pendekatan yang sampai dengan masyarakat itu terkunci. Terkunci, mereka harus ikut aturan, harus patuh aturan dan memang menegakkan ketentuan aturan itu sendiri di Kota Banjarmasin misalnya. Jadi polanya seperti itu. Perdanya sudah ada, tapi yang jadi masalah adalah siapa eksekutornya, siapa yang akan menjalankan. Nah ini yang memang nanti misal contoh di DPRD kota itu dan provinsi kan ada komisi-komisi terkait yang membidangi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kalau dijalankan ya
dan Optimal bersinergi antara legislatif, eksekutif, praktisi, akademisi sampai dengan penggiat-penggiat yang lainnya, maka akan optimal. Satu hal lagi, ya harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Kata Bang Sukro tadi kan pernah ada pembongkaran jembatan ini sebagainya. Tapi ternyata hari ini faktanya cuma disilang-silang, ini dibongkar, ini tidak dibongkar. Tidak tuntas 100%. Yang terjadi apa? Nanti ketika menjelang calap lagi, banjir lagi, panik lagi, dikritisi, mulai lagi, tidak selesai. Betul. Bahasa kami ya hanya bahasa seolah-olah seperti pencitraan saja ujung-ujungnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Terencana ya, terencana. Harus terencana dan dikawal sampai selesai. Luar biasa ya, sudah yang kita ngobrolkan itu tentang bagaimana membangun kesadaran berhukum itu ya, kesadaran tentang bahwa hukum itu sebenarnya bisa mengatur untuk kita bisa tegakkan. Terbukti seorang Fadli banjir bisa terungkap bahwa kelalaian pemerintah. Baik, ini ada hal yang menarik, isu yang menarik yang sekarang Fadli ini kan sebuah tantangan dan challenge bagi Fadli bahwa ketika proses yang sudah berjalan bahwa ibu kota provinsi akan dipindah ke Banjarbaru dengan resiko dan konsekuensi yang mungkin sudah direncanakan sejak dulu sampai sekarang, bagaimana dokumen-dokumen itu. Ini informasi yang terakhir, sepertinya jalannya gimana nih? Apakah ada optimisme bahwa tetap dipertahankan atau ada posisi bahwa tetap seperti yang konsep Bahari katanya Banjarbaru itu kota pemerintahan? Gimana nih peluang ini? Ya, kalau menilai dari substansi hukum, jadi kan dari secara yuridis, secara historis, secara sosiologis, secara fakta hukum dalam hal argumentasinya, bahwa celah itu terbuka lebar bahwa ke depan itu kembali kepada hakim memang, mahkamah. Secara kode etik advokat tidak boleh menyajikan kemenangan, tapi secara timbang-timbangan dalam hal fakta dan pembuktian cukup kuat bahwa ke depan itu akan kembali kepada Banjarmasin. Betul. Akan kembali kepada Banjarmasin. Argumentasinya apa? Karena dalam hal proses lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak masalah. Karena kan itu merupakan penyegaran, mengupdating undang-undang yang lama di tahun 1950-an sampai dengan sekarang ini kan harus diupdate tuh, disesuaikan harmonisasinya dengan undang-undang yang terbaru saat ini. Betul. Saya sepakat saja dengan itu. Tapi ternyata ada pasal 4-nya Bang Sukro, yang kedudukan ibu kota provinsi Kalsel itu berada di Banjarbaru. Ini yang jadi masalah. Tata caranya lah yang tidak melibatkan semua proses unsur eksekutif, legislatif dan juga masyarakat. Kalau bahasa di ketentuan asasnya meaningful partisipasinya tidak ada. Prosedurnya banyak yang dilanggar, ketentuannya banyak yang dilanggar. Batu ujinya apa? Kalau diuji dengan Undang-Undang 1945 ya jelas bertentangan. Kalau ini versi kami sebagai pemohon judicial review ya di Undang-Undang MK. Terbukti kemarin pada saat sidang di tanggal 19 kemarin, keterangan dari Presiden yang diwakili oleh Kemendagri dan keterangan dari DPR RI yang diwakili oleh Bang Arteria Dahlan, bahwa di sana masih kabur dalam hal maksud dan tujuannya apa memindahkan ibu kota ini, tidak terjawab. Satu. Yang kedua juga siapa yang berinisiasi memindah ini juga tidak terjawab. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam hal proses pemindahan juga tidak terjawab. Yang berpindah itu hanya pusat administrasi pemerintahan, itu sepakat. Lalu pada saat paripurna sebelumnya di tahun 2000-an itu, 2002 atau berapa itu hanya disepakati itu saja, sudah plek. Nah, ketika mau mengajukan lagi pindah ibu kota provinsi, yang pasal undang-undang penyegaran itu agak sedikit sepakat tuh ya. Iya, sepakat saja undang-undang provinsinya itu. Yang kita tegakkan ini prosedurnya ini ya. Prosedurnya yang dilanggar. Bahwa harusnya melalui rapat paripurna tidak ada. Ada tidak rapat paripurna di DPRD Provinsi Kalsel yang memindah ibu kota provinsi? Tidak ada, ujuk-ujuk langsung dari atas ke bawah. Di pasal 4 muncul ibu kota provinsi. Seolah-olah sudah lama di framing kedudukan ibu kota itu ada di Banjarbaru. Padahal mekanismenya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ada tata caranya. Dan tidak boleh diatur melalui undang-undang, diaturnya melalui peraturan pemerintah. Nah, ini yang sudah. Yang lainnya apa? Batu ujinya harus benar-benar ada perencanaan sampai dengan pengundangan itu ada proses pembahasan yang tidak sedikit. Yang terakhir apa Bang Sukro? Dalam naskah ada akademiknya harus ada kajiannya. Ini kajiannya tidak ada. Ujuk-ujuk Banjarbaru pun kaget kan? Baru merubah lagi RPJMP-nya, RPJMD-nya, provinsi juga sama. Kalau sudah ada perencanaan dari awal harusnya matang dulu produk internal, sepakat dulu eksekutif.
legislatif sepakat, masyarakat uji publiknya sepakat, baru diajukan ke Kemendagri. Itu cara yang benar. Betul. Nah ini sesuai dengan aturan seperti Bang, tapi hal tersebut tidak pernah dilakukan. Nah inilah yang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945, nanti DMK siapa yang dimenangkan, yang jelas menurut hemat kami sih kuat dalam pembuktian. Tapi nanti kembali kepada MK yang memutuskan. Kami tidak boleh menjanjikan kemenangan. Nah itulah sosok Fadli, aktivis, dan sebagai aktivis yang background aktivis, dia ingin selalu menampilkan hukum itu harus berkait prosedur dan tatanan yang sudah disepakati ya. Karena Fadli tadi yang mengungkap bahwa penyegaran sesuatu daerah itu hal yang sangat memungkinkan ya. Karena kita dulu pernah, kalau kita bicara nasional, seorang Bung Karno memimpikan kalau Jakarta itu pindah di Kalimantan Tengah. Tapi setelah dikaji-kaji, ada pergeseran di Kaltim. Ini menjadi hal yang sangat, itu yang maksud Fadli itu ya, prosedur itu yang harusnya ditempuh oleh pihak-pihak yang memang menginginkan penyegaran itu. Tapi kalau prosedur ini tidak dilakukan, makanya hukum kita selalu, apa katanya, tumpul ke bawah, tajam di atas. Nah, hanya golongan-golongan tertentu saja yang diuntungkan, tapi bagi masyarakat sulit sekali untuk mencari keadilan. Nah, itu yang kami sama-sama aktivis ya, background kita aktivis sebenarnya kita is okay aja kebaikan, tapi harus ada kesepakatan dengan tahapan-tahapan ya, hingga kita ini kan kalau bicara dari lahir tuh nggak langsung jadi orang tua, bayi itu dia apa prosesnya. Nah ini yang dimunculkan oleh seorang Fadli. Oke, kayaknya ngobrol kita nih panjang lebar dan sudah inti-intinya Pak Fadli ya, kita akan mudah-mudahan ini menjadi wacana dan tantangan Pak Fadli. Saya juga agak kemarin ketika diskusi dengan Pak Fadli di salah satu masjid terbesar di Indonesia, Istiqlal, Pak Fadli kalau ini kalah perlawanan ini resikonya Anda karena dicibir orang, berani nggak? Wah Pak Fadli itu ternyata nggak jago-jago banget katanya penyanyi. Nah tapi kita simpulkan bahwa Pak Fadli ini tetap pengacara yang mengedepankan prosedur itu ya, tahapan itu ya. Nah, kalau kami Bang Sukro tidak mencari kemenangan, tapi yang tujuan kita akhir dalam penegakan hukum adalah untuk keadilan. Betul. Adil itu relatif dalam hal itu. Jadi adil yang seperti apa? Kalaupun nanti dikalahkan, tapi substansinya kuat dalam hal pertimbangan hukum yang kuat, itu tidak masalah. Kan putusan MK bersifat final dan mengikat seperti itu. Tapi tidak masalah, fair saja dalam hal itu. Tapi ke depan masih bisa lagi kita mengajukan uji material. Ya. Jadi hari ini kan cuma uji formil, uji material. Pemko dan DPRD Kota digabung. Ke depan uji materi ini kapan saja masih bisa. Setelah nanti undang-undang berlaku 1 tahun, 2 tahun, nah itu bisa dibuktikan. Tapi saat ini yang kami uji tekankan itu lebih kepada formilnya, tata cara dan prosedurnya ini yang kami anggap cacat dan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Betul. Seorang Pak Fadli tadi sudah menyentil bahwa sesuatu yang pemindahan itu harus ada pengkajian, perencanaan yang matang ya, bagaimana status itu bisa berkembang. Oke Pak Fadli. Terakhir, mungkin karena channel ini adalah channel juga suara UMKM Cangkal Becari yang ujung-ujungnya adalah ngobras bersama Sukro. Tadi hari ini saya berbangga bahwa tahap demi tahap karir Pak Fadli ini tetap kekeh dengan idealismenya bahwa yang namanya pengabdian masyarakat itu bagian penting dari tugas perguruan tinggi, dan Pak Fadli ini sudah mengambil peran itu ya. Mudah-mudahan sukses selalu junior kita ini bisa ditiru oleh masyarakat dan tidak takut-takut mengadukan upaya hukum, walaupun Pak Fadli tidak harus mencari kemenangan, tapi rasa adil yang harus kita. Baik Pak Fadli, kita akhiri dengan, kalau saya bilang suara UMKM maka judulnya Cangkal Becari. Cangkal Becari. Oke. Suara UMKM Cangkal Becari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.